Di pertengahan tahun 2023 ini, rakyat Rempang Galang dikejutkan oleh tindakan pemerintah yang mulai melakukan pengukuran kawasan untuk proyek strategis nasional Rempang Eco City. Lantas, secara sporadis, rakyat melawan. Masyarakat asli Pulau Rempang Galang tentu saja merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah ini. Bisa dibayangkan, penduduk-penduduk tersebut akan diusir dari rumah-rumah mereka sendiri, dari kampung halaman tempat di mana mereka dilahirkan. Sehingga perlawanan pun berlanjut, terjadi penggunaan kekerasan berlebihan oleh gabungan aparat dan penggunaan gas air mata terhadap warga sipil pada tanggal 7 September 2023 di Pulau Rempang. Keluar dulu. Pak, Bu, mau. Rumah warga dulu. Rumah masyarakat. Cepat. Mau. Rumah warga dulu. Sana dek. Situ dek. Ayo. Rumah warga dulu. Bu, ibu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Oleh karena itu, kajian ini akan fokus pada dua pertanyaan penting, yaitu: pertama, bagaimana sebenarnya politik hukum terkait permasalahan Rempang dan Galang? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dampak permasalahan di Rempang dan Galang terhadap masyarakat Melayu Kepulauan Riau, khususnya terkait isu sosial dan politik, serta juga keamanan. Baik, diskusi ini akan kita mulai dengan menilik seperti apa sejarah masyarakat Melayu Rempang Galang itu sendiri. Diketahui bahwa pada tahun 1787, zaman pemerintahan Sultan Mahmud Riyad Shah, Pulau Rempang, Galang, dan Bulang digunakan sebagai basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau Lingga. Pada abad ke-19, banyak laporan atau berkas yang menunjukkan bahwa pejabat Belanda yang bernama Elisa Netzer pernah mengunjungi Pulau Rempang sekitar tahun 1846. Saat itu, Pulau Rempang sudah dihuni oleh masyarakat Melayu Galang, orang darat, dan orang laut. Selanjutnya, analisis politik hukum. Catatan regulasi Pulau Batam dimulai dengan Keputusan Presiden nomor 65 tahun 1970 tentang pelaksanaan proyek pembangunan Pulau Batam. Bahwa sejak tahun 1969, perusahaan negara Pertamina telah menjalankan bisnisnya di belakang padang di Batam. Negara melihat potensi ini ditambah adanya potensi eksplorasi di pulau-pulau sekitar Pulau Batam seperti di Natuna dan Anambas. Kemudian pada tahun 1971 dibentuklah Badan Pimpinan Daerah Industri Batam. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Batam ditetapkan sebagai daerah industri. Pada kepres inilah mulai diatur bahwasanya seluruh tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan hak pengelolaan kepada Ketua Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam pada saat itu. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, terbentuklah Kota Madia Batam di wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau. Namun pada saat itu, wilayah Kota Madia Batam belum termasuk Pulau Rempang dan Galang. Pulau Rempang dan Galang sendiri baru dimasukkan ke dalam wilayah kerja daerah industri Pulau Batam melalui Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1992, ditandai dengan dimulainya pembangunan Jembatan Barelang yang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, sebuah jembatan konstruksi kabel terpanjang se-Indonesia pada saat itu.
Pemerintah Kota Batam sendiri baru resmi terbentuk pada tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Hingga semenjak itu, Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang menjadi suatu rangkaian yang terhubung melalui lalu lintas darat. Hal ini tentu saja membuat bingung masyarakat, karena pengaturan terkait tanah di Pulau Batam melalui keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 seakan dipaksakan juga berlaku bagi masyarakat Pulau Galang dan Rempang di tahun 1992, hampir terpaut selama 19 tahun semenjak terbentuknya daerah industri Pulau Batam. 12 tahun berlalu dari tahun 1992 di tahun 2004. Pemerintah menyatakan akan menjadikan Rempang dan Galang menjadi pusat hiburan, perkantoran, dan permainan. Namun, rencana ini tidak pernah terrealisasi. Masyarakat mengira proyek ini tidak jadi dilaksanakan. Tiba-tiba, tahun 2023 muncullah konsep Rempang Eco City yang disebut-sebut sebagai suatu realisasi dari konsep tahun 2004 yang lalu. Namun kali ini hadir atas nama proyek strategis nasional. Sehingga terjadilah semacam kekacauan di masyarakat. Masyarakat Rempang Galang yang penuh dengan ketidaktahuan dan kebingungan dipaksa untuk pindah keluar dari kampung mereka sendiri. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 telah jelas menyatakan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ditambah lagi, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 Ayat 3 menyatakan bahwa wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara dalam hal ini tanah digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga menjadi suatu perdebatan dalam hal ini tentunya. Di manakah rasa keadilan bagi masyarakat asli Rempang Galang yang sebagaimana disampaikan tadi bahwa Pulau Rempang dan Galang baru dimasukkan ke dalam wilayah Batam pada tahun 1992. Pada saat mereka digabung tersebut, ternyata masyarakat Rempang dan Galang harus menerima perlakuan yang sama seperti penduduk Pulau Batam sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden nomor 41 tahun 73 dalam hal ini tentunya terkait status tanah kampung mereka sendiri. Lantas selanjutnya, bagaimana tinjauan masyarakat asli Rempang Galang dan bagaimana pula terkait pengaruh kasus Rempang Galang ini terhadap kondisi masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Ternyata melalui keputusan Wali Kota Batam nomor KPTS /105/HK/3 Romawi /2004, ternyata Pulau Galang termasuk wilayah Sembulang dan Rempang Cate telah ditetapkan sebagai perkampungan tua di Batam. Perkampungan tua merupakan pengakuan daerah terhadap eksistensi penduduk asli untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada. Tentunya dengan adanya pengakuan ini, maka seluruh kebijakan pemerintah terbaru dirasakan patut untuk ditinjau kembali, khususnya mempertimbangkan eksistensi perkampungan tua di Pulau Galang tersebut. Kepulauan Riau sesungguhnya merupakan kawasan strategis perbatasan negara yang memiliki potensi bisnis internasional yang begitu besar. Metode penanganan pemerintah terhadap Rempang dan Galang seperti saat ini tentunya akan mengusik rasa kedaulatan masyarakat Melayu kepulauan. Tentu akan muncul pertanyaan selanjutnya.
Akankah penggusuran serupa akan juga terjadi terhadap penduduk-penduduk di pulau-pulau lain di Kepulauan Riau? Bahwasanya politik internasional kawasan perbatasan adalah suatu keniscayaan yang mereka hadapi. Metode pendekatan dan penanganan yang diambil sebagai buah dari kebijakan yang dipilih serta politik hukum yang telah ditetapkan beresiko menurunkan citra positif dari masyarakat Kepulauan Riau terhadap pemerintah. Tentu saja hal ini tidak kita inginkan. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki hubungan historis, hubungan genetik, hubungan budaya, dan juga hubungan ekonomi yang sangat kuat dengan negara-negara jiran. Jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan yang justru tidak menguntungkan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Melayu Rempang Galang sudah terbukti telah lama eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Kondisi ini harus menjadi perhatian kita bersama. Namun disayangkan tidak terlihat adanya suatu politik hukum dari negara untuk melindungi perkampungan tua Rempang Galang. Dalam kasus ini tampak bahwa terdapat beberapa keanehan dalam penerapan kebijakan Rempang Eco City yang berbeda dengan rencana semula pada tahun 2004. Dan lebih jauh lagi, konflik Rempang Galang tentunya akan mengganggu pemahaman politis dan hukum terhadap kedaulatan masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Demikian analisa akademis ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.